Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Dimas Sultanil Mahmud, mahasiswa BKI 5C, Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di pertemuan sekarang gue nggak jauh beda dari kemarin-kemarin ya. Seperti yang kemarin-kemarin juga tetap sama menjelaskan materi terkait film dokumenter yang sudah dijelaskan hari lalu oleh para pemateri. Dan sekarang gue mau nyoba menjelaskan kembali terkait terkait materi yang sudah dijelaskan oleh para pemateri kemarin, yaitu tentang format penulisan, logika bahasa, rasionalisasi data dalam film dokumenter. Nah, gue bakal ngejelasin tentang 3 hal ini. Pertama, format penulisan. Dalam penulisan itu harus ada gambaran jelas, mengenal struktur penutupan, mengenal struktur penuturan, hubungan antar satu aksi dengan aksi yang lainnya dalam sebuah peristiwa. Juga pada prinsipnya ada 4 tahapan dalam format penulisan itu. Yang pertama, melakukan riset lalu menulis transkrip hasil riset tersebut. Yang kedua, itu menulis sinopsis sebagai pencetusan ide dasar. Yang ketiga, menulis treatment sebagai rancangan cerita. Yang keempat, menulis skenario setelah riset diperiksa ulang. Itu 4 ini tahapan dalam format penulisan. Kemudian ada juga logika bahasa. Logika dan bahasa. Ungkapan atau bahasa dalam ilmu pengetahuan sebagai hasil proses tahu seorang manusia baru tampak nyata apabila dikatakan. Artinya diungkapkannya dalam bentuk kata dan juga bahasa. Kemudian dalam ilmu pengetahuan, bahasa harus mampu mengungkapkan maksud si penutur dengan setepat-tepatnya. Jadi seseorang itu harus mampu mengungkapkan maksud kepada seseorang dari bahasanya agar bisa dipahami oleh orang yang dia ajak ngobrol gitu. Kemudian bahasa ilmu pengetahuan harus logis. Ilmu berarti pengetahuan atau tahu, yang tadinya tidak tahu kemudian jadi tahu. Lalu sebagai hasil proses berpikir harus mengikuti aturan-aturan yang logis. Kemudian hubungan antara logika dengan bahasa. Bahasa merupakan alat berpikir yang apabila dikuasai dan digunakan dengan tepat, maka akan dapat membantu kita memperoleh kecakapan berpikir dan berlogika dengan cermat dan tepat. Kemudian itulah logika dan bahasa ya. Kemudian ada juga rasionalisasi data dalam film dokumenter. Pertama itu dalam rasionalisasi data film dokumenter ada landasan teori penciptaan. Film dokumenter merupakan karya film yang berdasarkan realita, yang sudah saya jelaskan juga dalam pertemuan kemarin di video yang lalu. Jadi film dokumenter adalah sebuah film yang berdasarkan realita atau fakta perihal pengalaman hidup seseorang atau mengenai peristiwa yang terjadi, yang fenomenal tentunya. Dengan kata lain, film dokumenter didapat dari yang dilihat dan didengar, bukan berdasarkan suatu khayalan atau imajinatif seseorang gitu. Kemudian metode penciptaan.
Dalam metode penciptaan ini, pemilihan data yang dihasilkan dalam wawancara dilakukan dengan sistem penentuan beberapa teknik dan penentuan yang sampel. Langkah awal dalam proses pembuatan film dokumenter ini adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, baik itu melalui wawancara, literasi buku, ataupun pengamatan. Karena dalam pembuatan film dokumenter itu, kita juga harus dapat informasi yang jelas agar film yang disampaikan tidak ada yang dilebih-lebihkan atau tidak ada yang dikurang-kurangkan gitu. Jadi semuanya jelas seperti kejadian aslinya, tidak ada manipulatif di dalamnya. Kemudian ada gagasan karya. Seni merupakan sebuah hasil yang diciptakan dari gagasan dan ide terhadap suatu peristiwa yang dilalui. Sama halnya dalam melakukan pembuatan film dokumenter, sebelum kita ingin melakukan sesuatu perlu adanya gagasan atau ide yang membuat seseorang bisa melakukan pembuatan film tersebut. Bahkan ya memang seharusnya ketika seseorang ingin membuat sebuah karya atau apapun itu perlu adanya gagasan dan ide, karena disitulah sebuah karya akan muncul dari gagasan-gagasan atau ide tersebut. Kemudian ada proses penciptaan. Proses penciptaan karya. Proses penciptaan karya ini diperlukan metode-metode yang dibuat secara berurutan, seperti menemukan fenomena, merumuskan ide, dan prakondisi, produksi, dan pasca produksi. Jadi itu proses untuk menciptakan sebuah karya perlu adanya rumusan ide yang seperti tadi dalam gagasan, dan harus dilakukan secara berurutan. Ketika kita sudah mendapatkan gagasan, sudah merumuskan ide, dan kemudian kita melakukan langkah-langkah praproduksi. Tentunya banyak dalam membuat film dokumenter itu praproduksi yang harus dilakukan oleh seseorang banyak sekali, dan juga prakondisi, kemudian produksinya, dan pasca produksinya. Ya, itu yang sudah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bisa bertemu kembali pada minggu selanjutnya untuk membahas materi terkait film dokumenter yang bakalan gue jelasin ke lu semua. Ya, itu aja dari gue Dimas Sultan Mahmud. Jangan lupa buat terus pantau video gue, karena di situ bakal ada sebuah fenomena yang bisa menggoncangkan dunia. Itu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.